di video ini Kak Vale akan melanjutkan nih pembahasan latihan soal ujian kenaikan kelas untuk kelas 8 ya, matematika. Sekarang kita langsung masuk aja ke nomor 9 ya. Sebatang kawat 5 meter akan dibuat kerangka balok 17 cm x 10 cm x 8 cm. Jika dibuat 3 kerangka balok yang identik, maka panjang kawat yang tidak terpakai adalah. Nah, ini membahas tentang pembuatan kerangka ya. Kalau ngebuat kerangka itu artinya bukan mencari volume, bukan mencari luas permukaan ya. Jadi kita cuma nambahin rusuk-rusuknya aja semuanya gitu. Jadi kita nambahin rusuk-rusuk ke tiang-tiangnya itu. Nah, sekarang kita cari dulu untuk satu kerangka balok itu butuh berapa panjang kawatnya. Kerangka satu balok sama dengan, kan panjangnya ada 4 ya, lebarnya ada 4, tingginya ada 4 kan. Jadi kita tulis aja di sini 4 dikali P tambah L tambah T. Kalau kalian mau nulisnya 4P tambah 4L tambah 4T juga boleh ya. Nah, sekarang kita substitusi aja angka ini ke dalam sini. 4 dikali panjangnya 17 ditambah lebarnya 10 ditambah tingginya 8. Jadinya 4 dikalikan dengan 17 tambah 10, 27 tambah 8, 35. 4 dikali 35 jadi 140 cm. Nah, ini untuk satu balok. Di sini dibilang mau bikin berapa? 3 kerangka balok. Ya, berarti butuh kawat berapa banyak? Tinggal ini kita kalikan dengan 3 ya. 3 balok sama dengan 3 dikalikan dengan 140, 420 cm. Nah, di sini diketahui punya kawatnya tuh panjangnya 5 meter. Ya, yang dipakai, yang dibutuhin adalah 420 cm. Dari meter ke sentimeter turun berapa? 2 ya. Jadi panjang kawatnya itu adalah 500. Sebentar, di sini deh. Ya, kawatnya itu 500 cm yang kita punya ya. Nah, berarti sisa kawat yang gak terpakai sama dengan 500 kita kurangin sama 420, jadinya 80 cm ya. Jadi jawabannya panjang kawat yang tidak terpakai adalah 80 cm ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Luas permukaan kubus yang memiliki volume 125 cm3 adalah. Di sini diketahui volume. Kita mau mencari luas permukaan. Rumus luas permukaan dulu deh. Kubus apa? 6 dikali R kuadrat. Artinya kita harus tahu panjang rusuknya berapa ya. Nah, kita bisa dapat dari mana? Dari sini. Volumenya kan diketahui ya, 125 cm3. Nah, kalau volume kubus rumusnya apa? R pangkat 3, volumenya 125. Kita ganti di sini. 125 sama dengan R pangkat 3. Berarti R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 125. Berapa tuh? 5 cm ya. Jadi R-nya itu sama dengan 5 cm. Ya udah, sekarang kita tinggal mencari luas permukaannya. Kita substitusi ke situ. Jadi 6 dikali dengan 5 kuadrat. 6 dikali dengan 25. 150 cm persegi. Sekarang kita baca soal nomor 11. Volume limas yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku adalah 960 cm3. Jika panjang siku-siku segitiga adalah 12 cm dan 16 cm, maka tinggi limas adalah, ini Kak Vale coba gambar dulu aja biar kalian kebayang. Jadi di sini kita bikin limas segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini deh. Ini berarti gini. Nah, kayak gini ya. Diketahui volumenya itu sama dengan 960 cm3. Terus sisi siku-siku segitiga 12 cm, 16 cm. Jadi di sini 12 cm. Kalau sisi siku-siku berarti alas dan tingginya ya. 16 cm.
Nah, yang ditanyakan adalah tinggi limas. Tingginya sebelah mana? Ini yang tegak lurus dengan alas. Ya, kita akan mencari tinggi limasnya. Nah, caranya dari mana? Kalau volume limas itu rumusnya apa? Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ya, 1/3 dikali luas alas. Alasnya bentuk segitiga siku-siku, berarti luasnya alas kali tinggi bagi 2. Ya, dikali ini tingginya tinggi limas ya, tinggi limas. Ini yang kita cari. Kalau ini tingginya tinggi segitiga yang di bawah. Nah, volume limasnya sudah diketahui kan, 960. Kita ganti di sini 960. Nah, lanjutin 1/3 dikali alasnya 12, segitiganya tingginya 16/2 dikali tinggi limas. Ini 960. Yang bisa kita bagi, langsung kita bagi. Ini kafalnya bagi 3 dan 12. Ini 1, ini 4. 16 sama 2. Ini 1, ini 8. Jadinya 960 sama dengan 4 dikali 8, jadinya 32 dikali tinggi limas. Nah, berarti tinggi limasnya sama dengan 960 dibagi, ini kan pindah ke sini ya, jadi dibagi 32. Jadi tinggi limasnya sama dengan 30 cm. Oke, sekarang kita ke soal nomor 12. Kalian perhatikan di sini ada gambar kolam ceritanya. Yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kolamnya bentuk apa sih? Bentuk balok bukan? Ya. Bentuk prisma? Iya, bentuk prisma. Tapi prisma apa? Kalian lihat alasnya di mana? Alasnya bukan yang di bawah ya. Alas itu yang punya pasangan, bentuknya sama, sejajar, ukurannya sama. Yang mana? Ini, yang depan dan yang belakang. Ya, jadi bentuknya apa ini? Trapesium. Jadi ini adalah prisma trapesium. Ya, jadi alas dan tutupnya itu yang ini. Yang belakang, ini yang kakak tebelin deh ya. Yang belakang ini. Nah, ini kan trapesium nih, dan yang depan. Nah, berarti sekarang kita mencari volume kolamnya pakai volume prisma trapesium. Ya, jadi volume prisma trapesium sama dengan rumusnya kan luas alas dikali tinggi ya. Alasnya kan di sini bentuknya adalah trapesium. Ya, alas bangun ruang ini. Jadi rumus luas trapesium A ditambah B dikali tinggi, ini tinggi trapesium ya, dibagi 2. Dikali ini tingginya tinggi prisma ya. Tinggi prismanya udah diketahui belum? Tinggi itu adalah yang menghubungkan alas dan tutup ya, dan tegak lurus. Sekarang kita lihat tingginya yang mana berarti? Aduh, ini tingginya. Ya, nih tingginya yang ini. Menghubungkan alas dan tutupnya berapa? 5 meter. Ya, jadi ini 5 meter. Sama dengan sisi sejajarnya yang mana? Bukan yang ini ya, bukan yang ini dan ini. Bukan, kalau ini nggak sejajar namanya. Sisi sejajarnya yang ini. 1, 2. Ya, kalau ini kan nggak sejajar, dia miring gini ke bawah, sedangkan ini lurus. Jadi sisi sejajarnya adalah 1 meter dan ini berapa? 1,8 meter. Jadi 1 ditambah 1,8 dikali tingginya. Nah, tingginya yang mana? Ini tingginya. Dari sini ke sini. Ya, berapa itu? Oh, ini ada 12 meter per 2 dikali 5. Lanjutin. 1 ditambah 1,8 jadi 2,8 dikali 12 per 2 dikali 5. Nah, ini 12 sama 2 kita bagi aja. Ini 1, ini 6. 2,8 dikali 6 dikali 5. Jadinya kalau kakak tulis 2,8 dikali 6 kali 5, 30. Jadi tinggal 28 kita kalikan dengan 3. 84
meter kubik. Ya, jadi volume kolam adalah 84 meter kubik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nilai rata-rata ulangan dari 14 siswa adalah 7,0. Jika nilai dono ditambahkan, maka nilai rata-rata jadi 6,9. Nilai ulangan dono adalah, oke, jadi yang pertama kita lihat adalah di sini ada nilai rata-rata ulangan 14 siswa. Ya, itu adalah 7,0. Artinya jumlah nilai seluruhnya berapa? Ya tinggal 14 kita kalikan dengan 7 ya. Karena kalau namanya rata-rata itu berarti dianggapnya satu orang itu nilainya 7,0 atau 7 ya. Jadi kalau kalian tulis di sini nilai 14 siswa sama dengan 14 dikali 7,0. Nah, terus jika nilai dono ditambahkan, maka nilai rata-rata jadi 6,9. Yang tadinya 14 siswa sekarang jadi 15 siswa karena dono ditambahin kan. Jadi ada 15 siswa. Jadi sama dengan 15 dikali dengan satu orangnya dianggapnya 6,9 nilainya. Ya, jadi 15 kali 6,9 jadi sama dengan 103,5. Nah, dari sini udah jelas nih kelihatan nilai dono bisa dicari berapa. Karena apa? Tadinya itu total nilainya 98. Ya kan? Nah, sekarang total nilainya jadi 103,5. Nah, berarti nilainya berapa yang ditambahin? Ya tinggal kita cari selisihnya aja. Ya, jadi nilai dono sama dengan yang ini rata-rata yang terakhir, rata-rata. Total nilai yang terakhir 103,5 kita kurangi dengan total nilai yang awal yang belum ada dono. Jadi hasilnya sama dengan 5,5. Ya, berarti nilai ulangan dono adalah 5,5. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Rata-rata nilai hasil ulangan 17 orang adalah 82. Setelah digabungkan dengan nilai 3 siswa, rata-rata jadi 84. Rata-rata nilai ulangan 3 orang siswa tersebut adalah, ini soalnya mirip sama kayak nomor 13. Bedanya nomor 13 yang ditambahin cuma satu orang, sedangkan ini ada 3 orang ya. Jadi caranya sama juga kayak tadi. Pertama, kita cari dulu nilai total dari 17 orang ya. Jadi nilai 17 orang sama dengan 17 dikali rata-ratanya berapa? 82 ya, jadi satu orang dianggapnya 82 sama dengan 1394. Terus sekarang setelah digabungkan dengan nilai 3 siswa, rata-ratanya jadi 84. Jadi yang tadinya 17 orang jadi berapa? Jadi 20 orang. Karena apa? Karena ditambahkan atau digabungkan dengan 3 siswa ya. Jadi nilai 20 orang sama dengan ini 17 tambah 3 ya. 20 dikalikan dengan berapa rata-ratanya? 84. Jadinya 1680 ya. Nah, berarti selisihnya berapa? Nilai yang naik itu berapa berarti? Ya tinggal kita lihat dari sini ya selisihnya. Nilai total dari 3 orang itu akan sama dengan 1680 dikurangi dengan 1394. Jadi sama dengan 286. Nah, ini nilai 3 orang itu kalau dijumlahkan ya. Jadi nilai total untuk 3 orang itu. Nah, yang ditanyakan di sini bukan nilai total mereka, tapi nilai rata-rata dari 3 orang itu. Jadi kita apain? Kalau mau nyari rata-rata kan tinggal rata-rata sama dengan total nilai 286 dibagi dengan frekuensi banyaknya orangnya ada 3 ya. Jadi satu orang tuh dianggapnya berapa nilainya? 95,3. Ini kan 95,333. Ini kakaknya bikinnya satu angka di belakang koma aja. Jadi rata-ratanya dari 3 orang itu masing-masing adalah 95,3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Peluang muncul mata dadu prima ganjil dari sebuah dadu yang dilambungkan sekali adalah, ini kita membahas peluang ya.
Nah, sekarang kita tulis aja dulu rumusnya peluang itu apa. Jadi PA sama dengan NA per NS. Ya, jadi NA itu adalah kejadian yang dimaksud, ya. Terus NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Nah, sekarang kita tentukan dulu NS-nya berarti berapa? Satu dadu, mata dadunya kan ada 6 ya, 1 sampai 6 kan angkanya. Jadi di sini NS-nya itu 6 karena ada apa aja isinya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, terus NA-nya itu adalah mata dadu prima ganjil yang diminta. Prima ganjil tuh berarti yang mana? Bilangan prima. Kalau 2 itu prima apa? Prima genap, ya. Kan bilangan prima mulai dari angka 2 kan? Tapi ini genap bukan ganjil. Berarti 3, 5, udah kan nggak ada lagi. Nah, berarti A-nya itu 3 sama 5. Ada berapa jadinya? Banyaknya anggota himpunan A ada 2 ya, 3 dan 5. Jadi ini NA-nya sama dengan 2. Nah, berarti peluangnya berapa jawabannya? 2 per 6. Atau kalau disederhanakan jadi 1 per 3. Oke, sekarang kita ke soal nomor 16 ya. 2 dadu dilambungkan bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6 adalah, nah ini mau pakai tabel boleh, mau kalian nggak pakai tabel, kalian ingat juga nggak apa-apa ya. Sekarang aku mau bikinin tabelnya aja dulu buat kalian. Jadi ini kan 2 dadu ya. Oke, di sini Kavale gambarin gambarnya di sini ya, bukan di papan tulis. Kemarin ada yang keskip gitu soalnya. Jadi ini kalau mau bikin ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu bisa kayak gini, bikin tabel. Nah, ini mata dadunya kan dari 1 sampai 6 ya. Ini untuk mata dadu yang pertama, ini untuk mata dadu yang kedua 1 sampai 6 juga. Nah, berarti kalau kita mau isi kotak ini jadinya kan kayak gini ya. 1,1. Jadi mata dadu yang pertama keluarnya 1, yang kedua 1. Ini yang pertama 1, yang kedua 2. Yang pertama 1, yang kedua keluarnya 3, kan kayak gitu ya. Dan seterusnya, ini Kavale nggak akan isi semua. Nah, sekarang kita fokus ke yang ditanya. Yang ditanya itu adalah mata dadunya berjumlah 6 kan. Nah, kita lihat nih dari sini mana yang kalau dijumlahkan itu mata dadu pertama dan mata dadu kedua, maka hasilnya jadi 6. Kayak gini misalnya, 1 sama 3 kalau dijumlah jadi 4 kan, bukan jadi 6. Nah, berarti mana nih yang jadi 6? Ini kita lihat 1 sama 5. 1 tambah 5 6 kan? Nah, berarti ini yang pertama. Terus apa lagi? 2 sama 4. Terus 3 sama 3. 4 sama 2. Ada lagi 5 sama 1. Udah kan, nggak ada lagi. Nah, berarti banyaknya kejadian itu ada berapa? Kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Nah, banyaknya ruang sampel ada berapa? Dari sini ke sini 6, ini ke sini 6 ya, tinggal 6 kali 6 aja. Jadi ini tuh banyaknya ada 6 kotak. Ada 6 kotak. Jadi ini tuh banyaknya ada 36 kotak ya. Jadi ada 36 ruang sampelnya. Nah, berarti peluangnya berapa? Peluang itu kan sama dengan NA per NS, ya kan? Jadi sama dengan 5 per 36 ya. Jadi jawabannya 5 per 36. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 17. 3 uang logam dilambungkan bersamaan sebanyak 32 kali. Frekuensi harapan muncul ketiganya gambar adalah, nah sekarang berarti ini Kavale akan bikin dulu aja ruang sampelnya ya, 3 buah uang logam. Jadi gini, mata uang yang pertama itu kan bisa muncul angka atau gambar ya. Mata uang yang kedua juga sama, bisa muncul angka, bisa muncul gambar ya kan, bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Jadi kalau seandainya yang pertama muncul angka, yang kedua bisa aja gambar ya. Atau misalnya yang pertama munculnya gambar, bisa aja yang keduanya gambar juga ya. Sekarang mata uang yang ketiga, ini juga bisa angka, ini juga bisa gambar. Nah, ini ya. Berarti ini kan ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel ada berapa? NS sama dengan, tinggal lihat dari ujungnya aja nih,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8. Oke, sekarang kita tentuin NA-nya kan. Untuk mencari peluang itu sama dengan NA per NS kan. Nah, untuk mencari frekuensi harapan berarti kan PA dikali dengan N, atau ini tuh banyaknya percobaan ya. Nah, ya udah, jadi sekarang kita tentuin NA-nya. NA-nya ada berapa? Dimintanya di sini adalah ketiganya gambar. Berarti yang mana? Ini ketiganya gambar. Ya, jadi mata uang yang pertama muncul gambar, yang kedua juga muncul gambar, yang ketiga juga muncul gambar. Ada lagi nggak selain ini? Nggak ada lagi ya. Yang lainnya kalau yang ini angka gambar-gambar, 2 gambar 1 angka. Jadi yang cuma gambar semua cuma ini doang, 1 ya. Jadi NA nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita tinggal cari frekuensi harapannya. Jadi PA nya itu kan NA per NS, jadi 1/8 ya kan. Jadi di sini PA nya 1/8 dikalikan dengan banyak percobaannya ada berapa kali? 32 kali. Jadi ini dikali 32, jadi sama dengan 4 ya. Jadi frekuensi harapannya adalah 4. Oke, kalian mau lebih banyak lagi mencoba atau melihat pembahasan soal mengenai bangun ruang atau statistika atau peluang yang tadi kita bahas, kalian bisa lihat aja di YouTube channel aku ya, ada di playlist materi SMP. Oke, terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton, semoga bermanfaat. Dadah.